mungkin lupa kalau kamu pernah kasih buah busuk ke Kanza saat itu. Sobat Sinetron, suasana mencekam kembali menghantui kehidupan Hansa dan Fatan di episode malam ini. Semuanya bermula saat Fatan menemukan sebuah surat misterius yang terselip di antara tumpukan buah-buah busuk yang dikirimkan ke rumah mereka. Surat itu membawa pesan ancaman yang sangat nyata dari Yuda, yang bersumpah bahwa Hansa tidak akan pernah bisa pulang dengan selamat. Panik dan penuh amarah, Fatan langsung berlari menuju area parkir, berharap bisa menangkap sosok pengirim pesan teror tersebut. Namun pencariannya nihil. Ironisnya, tanpa mereka sadari, Yuda sebenarnya ada di sana, duduk tepat di dekat mereka dengan menyamar sebagai seorang pengamen jalanan. Yuda tersenyum puas melihat Fatan dan Hansa yang kebingungan mencari jejaknya. Penyamaran yang sempurna ini membuat Yuda semakin merasa di atas angin, karena musuh-musuhnya bahkan tidak mengenali wajahnya yang berada hanya beberapa jengkal dari posisi mereka. Aku kepikiran hal yang sama sih. Kejahatan Yuda ternyata tidak berhenti pada sekadar ancaman lisan. Merasa sukses dengan penyamarannya, Yuda segera menghubungi sosok misterius bernama Mr. X untuk melancarkan rencana pembunuhan yang lebih rapi. Kali ini, Yuda memesan sebuah senjata khusus yang tidak biasa. Sebuah senjata rakitan mematikan yang akan dipasang secara tersembunyi di dalam gitar yang selalu ia bawa saat mengamen. Mr. X menyanggupi permintaan gila tersebut, menjanjikan sebuah alat yang bisa mencelakai Hansa tanpa menimbulkan kecurigaan publik. Dengan gitar maut ini, Yuda bersiap menjadi predator yang bergerak di tengah keramaian, menunggu saat yang tepat untuk melepaskan serangan kepada Hansa. Ketegangan semakin meningkat karena Hansa sama sekali tidak menyadari bahwa alat musik yang tampak biasa itu sebenarnya adalah mesin pembunuh yang sedang dirakit untuk merenggut nyawanya. Di sisi lain, Emran terjebak dalam dilema besar saat harus pulang ke kampung halaman untuk melayat ayahnya. Emran merasa terdesak karena ia belum pernah jujur kepada ibunya bahwa ia telah bercerai dari Hansa dan kini sudah menikah dengan Funi. Menyadari kondisi kesehatan ibunya yang rapuh, Emran merasa tidak mungkin membawa Funi sebagai istrinya. Melalui bujukan Rara dan Om Inggit, diputuskanlah bahwa Hansa harus tetap di Jakarta untuk menjaga Sultan, sementara Funi akan ikut bersama Emran. Namun, Emran melakukan tindakan yang sangat egois. Ia memanipulasi Funi agar bersedia mengaku sebagai adik iparnya atau adik dari Hansa saat bertemu sang ibu nanti. Meski awalnya menolak keras karena merasa harga dirinya diinjak-injak, Funi akhirnya luluh setelah Emran memberikan perhatian manis dan belayan palsu. Emran benar-benar menggunakan perasaan Funi demi menutupi kebohongannya sendiri. Buat pengacara Tengil itu sampai dia tamat. Konflik juga memuncak di pihak Monica dan Elva. Elva merasa sangat heran dan khawatir saat mengetahui Monica mengatur acara makan malam antara keluarganya dengan Oscar. Elva takut rahasia besar mereka akan terbongkar jika pertemuan itu terjadi. Namun, dengan dingin dan penuh percaya diri, Monica membongkar rencana aslinya yang jauh lebih mengerikan. Monica menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak berniat membiarkan Oscar sampai ke tempat makan malam tersebut. Rencananya adalah saat Oscar sedang dalam perjalanan atau on the way menuju lokasi pertemuan, Monica akan mencegatnya di tengah jalan dan menghabisinya saat itu juga. Elva yang awalnya ketar-ketir, akhirnya justru setuju dan memuji kecerdasan anaknya yang berdarah dingin. Malam yang seharusnya menjadi acara keluarga, kini berubah menjadi jebakan maut bagi Oscar yang sama sekali tidak menaruh curiga. Dan ada satu masalah, Fun. Sementara itu, di rumah sakit, suasana menjadi canggung saat Hansa, Fatan, dan Dr. Ahsan berkumpul untuk menjaga Bu Hutami. Terjadi perdebatan kecil mengenai siapa yang akan tinggal untuk berjaga malam itu. Puspa menawarkan diri untuk membantu, namun ia meminta izin untuk pergi makan malam terlebih dahulu bersama Oscar. Di tengah situasi tersebut, kabar duka tentang meninggalnya ayah Emran akhirnya sampai ke telinga mereka. Bukannya langsung bersimpati, Fatan justru mencium adanya aroma sandiwara. Fatan merasa curiga bahwa berita duka tersebut hanyalah akal-akalan Emran agar bisa mengajak Hansa pergi ke Bandung berdua.
Dr. Ahsan pun sependapat. Ia merasa Emran terlalu manipulatif untuk dipercaya begitu saja. Kecurigaan ini membuat mereka waspada, karena bagi mereka, Emran sanggup menghalalkan segala cara, termasuk memalsukan kematian demi mendapatkan perhatian Hansa kembali. Kansa, gak usah. Ketajaman penglihatan Emran tidak bisa dikelabui oleh desain bangunan yang licik. Ia mencoba meraba dan mendorong lemari tersebut, hingga akhirnya ia menyadari adanya celah yang tidak wajar. Dengan satu sentakan kuat, pintu lemari itu terbuka, dan yang mengejutkan, di balik tumpukan kain dan dinding kayu tersebut, ternyata terdapat sebuah pintu rahasia yang tersembunyi dengan sangat rapi. Sebuah lorong gelap terbentang di hadapannya, membawa hawa dingin yang mencurigakan. Tanpa rasa takut sedikit pun, Emran menerobos masuk ke dalam lorong tersebut. Ia tahu bahwa ia sudah sangat dekat dengan targetnya. Pintu rahasia ini adalah kunci dari segala rencana bejat Kenzi untuk mengisolasi Hansa dari dunia luar. Namun Kenzi lupa bahwa tidak ada tempat persembunyian yang cukup aman bagi seseorang yang sedang diburu oleh Emran. Papa kamu sudah ninggalin kita. Hati Funi terasa seperti diiris sembilu saat mendengar percakapan antara Emran dan mertuanya. Mendengar kabar bohong bahwa Sultan menderita bocor jantung, sang ibu mertua langsung memuji Hansa setinggi langit. Beliau mengatakan bahwa Hansa adalah sosok istri yang luar biasa dan ibu yang sangat hebat karena mau berkorban menjaga Sultan di rumah sakit. Sang ibu bahkan mendoakan agar Hansa diberikan kekuatan tanpa menyadari bahwa menantu aslinya, ibu dari Sultan yang sebenarnya, sedang berdiri di depannya dengan status palsu sebagai adik ipar. Funi hanya bisa terdiam dengan rasa cemburu yang membara dan nyesek yang luar biasa di dadanya. Ia merasa eksistensinya dihapus sepenuhnya oleh suaminya sendiri di depan keluarga besar. Penderitaan batin Funi ini menjadi bom waktu yang bisa meledak kapan saja, terutama dengan kondisi bipolarnya yang sangat labil. Kansa itu ibu yang baik. Menutup episode ke-84 ini, kita dihadapkan pada banyak nyawa yang berada dalam bahaya besar. Di Jakarta, Yuda sudah memegang gitarnya yang telah dipasangi senjata mematikan, siap beraksi saat Hansa lengah. Di sisi lain, Oscar sedang mengemudikan kendaraannya menuju sebuah jebakan maut yang telah dirancang oleh Monica untuk menghabisi nyawanya sebelum sampai ke acara makan malam. Sementara di Bandung, sandiwara Emran dan penderitaan batin Funi berpotensi memicu konflik keluarga yang lebih besar jika rahasia perceraian itu terbongkar. Semuanya berada di ujung tanduk. Akankah Fatan bisa melindungi Hansa dari senjata rahasia Yuda? Dan mampukah Oscar lolos dari serangan maut Monica? Pastikan kalian terus mengikuti kelanjutan Istiqomah Cinta yang semakin hari semakin menegangkan. Kebenaran harus segera terungkap sebelum jatuh korban jiwa yang tidak bersalah.